Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Ulfa dan kita semua. Hari ini kita kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rangkuman kita dari jurnal yang berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Altman Z-Score pada PT Sri Rezeki Isman Tbk tahun 2013 sampai 2024. Baik, selanjutnya kan. Kita di kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Gilardano Ignas Alvareza, dan yang kedua ada KDK, yang ketiga ada Mas Fadli. Di bagian pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Siapa Sritex itu? PT Sritex atau Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar asal Solo, Indonesia. Didirikan pada tahun 1966 oleh Haji Muhammad Lukminto. Perusahaan ini berkembang dari bisnis kecil menjadi salah satu manufaktur tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memasok kain dan produk jadi termasuk ke merek-merek global seperti H&M, Uniqlo, dan Zara. Lalu apa yang terjadi pada Sritex? PT Sritex mengalami kebangkrutan dan penutupan operasi pada 21 Oktober 2024. Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex bangkrut atau pilot setelah gagal mencapai kesepakatan restrukturisasi hutang yang banyak dengan kreditur. Lalu ada upaya banding ke Mahkamah Agung pun ditolak pada akhir 2024, membuat keputusan pilot menjadi final dan mengikat. Akibatnya, perusahaan resmi menghentikan semua kegiatan operasional pada 1 Maret 2025 dan puluhan ribu pekerja di PHK. Selanjutnya, kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score pada PT Sritex, di mana struktur utang yang agresif dan tidak terkelola atau funding collapse, utang lebih besar daripada kemampuan bayar, menjadi penyebab inti kejatuhan PT Sritex. Sritex membiayai ekspansi dengan utang jumbo termasuk pinjaman falas dalam USD. Sementara itu, EBIT mereka anjlok dan akhirnya beban bunga tidak bisa tertutup. Dan debt to equity akhirnya melejit, interest coverage ratio-nya jatuh, nilai pasar ekuitasnya anjlok, dan sejak 2021 nilai X4 yang dalam kurung market value equity versus liability pada analisis Altman berskor nyaris 0. Artinya hampir seluruh nilai perusahaan habis oleh hutang. Akibatnya bank-bank kehilangan kepercayaan dan restrukturi gagal. Akhirnya kreditur memaksa PKPU, artinya pilot. Ini inti kebangkrutan Sritex. Utang lebih cepat naik daripada pendapatan. Yang kedua, ada keruntuhan operasional dan laba atau profitability collapse. EBIT negatif beruntun sejak 2021, di mana EBIT berubah dari positif menjadi minus negatif 0,80 dan sampai ke minus 1,7. Dan retained earningsnya X2 jatuh dari positif menjadi minus 2,7 dan free cash flow-nya negatif. Ini artinya bisnis inti tidak menghasilkan margin. Kapasitas produksi besar tetapi tidak produktif. Biayanya overhead, persediaan listrik, tenaga kerja tidak sebanding dengan output penjualan. Saat EBIT negatif 2-3 tahun, operasi tidak bisa membayar utang dan finansial runtuh. Tidak ada bisnis yang bertahan ketika operasi rugi dan utang tetap harus dibayar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fadli. Silakan Mas Fadli.
Baik, terima kasih Dano. Yang ketiga adalah kegagalan modal kerja dan likuiditas. Working capital breakdown. Kas tidak cukup menjalankan operasi. Indikator 1. X1 working capital atau total asset negatif sejak 2021. Yang kedua ada current ratio turun di bawah batas aman. Yang ketiga persediaan menumpuk, kas terkunci. Yang keempat piutang sulit tertagih. Artinya uang operasional habis, tidak mampu membiayai bahan baku, produksi, gaji. Yang ketiga harus berutang jangka pendek atau bertahan. Kelompok ini adalah titik jatuh tepat karena industri tekstil bergantung pada cash pendek. Ini seperti perusahaan kehabisan napas, likuiditas mati sebelum laba putih. Dampak sosial dan industri. 1. PHK massal. PHK massal sekitar 10.000 sampai 11.000. Pekerja kehilangan pekerjaan di pabrik-pabrik street tech di Jawa Tengah. Yang kedua, riak di ekonomi lokal. Supplier bahan baku, UMKM, penunjang, dan usaha kecil di sekitar pabrik juga menghadapi risiko penurunan pendapatan. Yang ketiga ada melemahnya daya saing industri nasional. Produksi tekstil dalam negeri jadi menurun, menyebabkan dampak berkelanjutan bertergantungan pada produk impor dan defisit neraca perdagangan tekstil. Yang keempat, ada tantangan industri tekstil RI. Kasus Ritek mencerminkan masalah yang lebih luas di industri tekstil Indonesia yang menghadapi tekanan persaingan global, biaya produksi tinggi, dan kurangnya dukungan kebijakan protektif. Ya, selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh Ritek? 1. Restrukturisasi utang secara agresif dan dini menjawab masalah X1, X3, dan X4. Dasar jurnal. 1. Utang sangat besar, kurang lebih 25 triliun. EBIT negatif sejak 2021, tidak mampu membayar bunga. S4. Market value equity atau total debt terus turun hingga 0,11. Langkah yang seharusnya dilakukan debt restructuring lebih awal sebelum 2021. Penjadwalan ulang, rescheduling, pemotongan bunga, haircut, konversi utang atau saham debt atau equity swap. Negosiasi dengan kreditur internasional saat Z-score masih di gray zone 2013 sampai 2020. Kesalahan fatal Ritek menunda restrukturisasi hingga kondisi sudah masuk di test zone ekstrim Z negatif. 2. Perbaikan modal kerja dan likuiditas. Fokus pada X1 now working capital atau total asset. Fakta jurnal tahun 2021 X1 sama dengan minus 0,80 modal kerja negatif. Yang kedua, kewajiban lancar jauh melebihi aktiva lancar. Strategi yang seharusnya menjual aset non produktif, tanah pabrik ideal, menurunkan inventory yang tidak berputar, menghentikan ekspansi berbasis utang jangka pendek. Fokus cash flow, bukan pertumbuhan omset semu. Intinya perusahaan tekstil mati bukan karena rugi, tapi karena kehabisan kas. Yang ketiga, reposisi model bisnis dan produk. Menjawab penurunan X5, sales atau total aset. Temuan jurnal. Penjualan turun tajam sejak 2021. X5 turun dari 0,98 sampai 0,34. Yang tiga, kalah harga dari produk impor. Yang seharusnya dilakukan, stop bersaing di produk low margin, tekstil massal murah. Fokus ke seragam militer dan institusi B2G. Tekstil teknik, medical safety, industrial. Private label, ekspor, bina tinggi. Diversifikasi pasar non-tradisional, Afrika, Timur Tengah. Masalah utama, strategi harga tidak berubah, sementara pasar berubah drastis. Selanjutnya,
dibacakan oleh Mbak Deka. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Fadil. Untuk selanjutnya yaitu ada yang keempat, efisiensi operasional dan reformasi manajemen, menjawab X3 EBIT atau total aset yang negatif. Faktanya pada Sritek, EBIT anjlok hingga minus 0,86 pada tahun 2021, sehingga beban bunga dan biaya operasionalnya terlalu besar. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Sritek yaitu yang pertama ada rasionalisasi pabrik dan tenaga kerja yang lebih awal. Yang kedua, melakukan audit internal menyeluruh terhadap biaya energi dan biaya overhead manajemen. Yang ketiga yaitu penempatan manajemen krisis atau turnaround management. Di sini pelajaran penting yang bisa diambil yaitu efisiensi dilakukan setelah rugi besar dan itu sudah terlambat dilakukan oleh Sritek itu sendiri. Yang kelima yaitu menjaga kepercayaan pasar dan investor, menjawab runtuhnya X4. Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa harga saham pada Sritek stagnan di level yang sangat rendah, sehingga nilai pasar ekuitas jatuh dan membuat kepercayaan investor hilang. Langkah yang seharusnya diambil yaitu transparansi risiko sejak awal. Yang kedua, komunikasi terbuka dengan publik dan investor. Yang ketiga, tidak menutupi kondisi distress. Yang keempat, menghindari moral hazard management, sehingga pasar akan lebih memaafkan perusahaan yang rugi daripada perusahaan yang tidak jujur. Dalam pelajaran manajerial yang dapat diambil, yang pertama pada Alman Z-Core ini efektif sebagai early warning system bagi perusahaan-perusahaan. Yang kedua, kebangkrutan bisa diprediksi 3-4 tahun sebelumnya sehingga bisa menekan dampak yang terjadi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan tanpa manajemen risiko ini sangat berbahaya. Yang keempat, likuiditas dan profitabilitas lebih penting dari ekspansi itu sendiri. Pada kesimpulannya, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang pernah menjadi raksasa industri tekstil Indonesia mengalami kebangkrutan dan penutupan operasional pada awal 2025 karena lemahnya manajemen keuangan, khususnya tingginya beban utang, penurunan penjualan, dan kegagalan restrukturisasi kewajiban membuat perusahaan tidak lagi bisa memenuhi kewajiban finansialnya dan dinyatakan failit. Sehingga ini menimbulkan dampak sosial dan industri yang sangat signifikan serta menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan keuangan perusahaan. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 6. Sekian, terima kasih.